Beginilah detik-detik nelayan beserta kapal yang ditumpanginya nyaris tenggelam setelah terlempar karena gelombang tinggi akibat aksi manuver kapal patroli Marine Police Singapura yang terjadi di perairan Nipah, Kota Batam. Dalam rekaman video amatir yang viral tersebut, kapal patroli Singapura berulang kali menghalau kapal nelayan asal belakang Padang yang tengah memancing ikan di sekitar laut perbatasan NKRI tersebut. Menurut salah seorang nelayan yang menjadi korban, saat kejadian ada sekitar 5 perahu nelayan yang tengah menangkap ikan. Tak lama, 2 kapal milik polis Marine Singapura datang dan menghalau para nelayan ini. Dia datang langsung muntah-muntah kita. Dia halau kita, dibilang air kampung. Dia bilang ini air kita. Oh, itu air dia katanya, laut dia katanya. Iya. Kita lagi ngapain di sana, Pak? Kita lagi mancing. Berapa orang, Bapak? 5 kapal. kapal. Akibat aksi manuver polis Marine Singapura, menyebabkan kapal milik salah seorang nelayan terbalik dan korban nyaris tenggelam. Tindakan ini diklaim untuk menjaga batas perairan mereka. Kalau memang benar nelayan kita itu masuk ke zona larangan, sudah masuk ke wilayah Singapura, kita akan beradab, berperi kemanusiaan. Janganlah seperti itu dilakukan. Ya, kalau memang pihak Singapura menjaga teritorialnya, menjaga kedaulatannya, ya juga begitu. Ini memancing emosi masyarakat Kepri khususnya. Para nelayan meminta pemerintah bersikap tegas terkait wilayah tangkap nelayan yang sering diklaim oleh negara tetangga. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Libur Natal dan Tahun Baru sejumlah tempat wisata dipadati wisatawan. Libur Natal dan Tahun Baru, bandara, pelabuhan, dan stasiun kereta api dipenuhi calon penumpang yang akan berlibur. Paris. 28 motor di sebuah penitipan sepeda motor di kawasan pabrik rokok Desa Bulung Kudus, Jawa Tengah ludes terbakar. Halo, selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews Sore bersama saya, Diandra Mukni. Kita awali iNews Sore hari ini dengan informasi sebuah penitipan sepeda motor di kawasan pabrik rokok Desa Bulung Kudus, Jawa Tengah ludes terbakar. Akibatnya 28 motor hangus menyisakan rangka mesin. Parkiran motor Jarum belum bisa gitu. Alhamdulillah bisa separuh bisa ketulung. Peristiwa kebakaran di tempat penitipan kendaraan sepeda motor di kawasan pabrik Desa Bulung Kudus, Jawa Tengah terjadi hari ini. Dari total 150 motor milik buruh pabrik rokok yang diparkirkan di tempat tersebut, 28 diantaranya hangus menyisakan rangka mesinnya. Api diduga muncul dari salah satu motor yang korslet dan membakar puluhan motor lain yang diparkir berhimpitan. Rumah dan motor ya Pak? Rumah dan motor. Satu rumah Kejadiannya ada satu motor yang udah korsleting itu, tapi akhirnya merambat ke motor yang lain karena terlalu berhimpitan antara satu motor dengan motor yang lain itu. Dikonsleting dari motor satu terus akhirnya merambat ke motor-motor yang lain, akhirnya juga sampai ke rumah. Petugas damkar bersama masyarakat berupaya memadamkan api, di mana kerugian ditaksir mencapai 430 juta ribu rupiah. Dari Kudus, Jawa Tengah, Nur Hoirudin, iNews melaporkan. Pemirsa, jumlah kapal yang terbakar di Pelabuhan Pelindo, Tegal, Jawa Tengah sejak Jumat dini hari mencapai 24 kapal. Hingga Sabtu pagi, kepulan asap masih terlihat dari sisa kebakaran kapal.
Hingga Sabtu pagi, kepulan asap masih terlihat di bangkai kapal yang terbakar di Pelabuhan Pelindo, Tegal, Jawa Tengah sejak Jumat dini hari. Meski demikian, secara umum api berhasil dipadamkan. Para petugas pun masih melakukan pendinginan kapal yang terbakar agar tidak terjadi lagi kobaran api. Kapolres Tegal Kota AKBP Ruli Thomas mengatakan jumlah total kapal yang terbakar mencapai 24 unit kapal. Baik kapal yang ludes terbakar hingga 100% maupun kapal yang terbakar 20%. Pihaknya juga akan menerjunkan tim laboratorium forensik Polda Jawa Tengah setelah kondisi bangkai benar-benar padam. Tim Lab 4 akan melakukan penyelidikan penyebab terjadinya kebakaran kapal. Kapal yang terbakar sudah dapat kita padamkan, namun masih ada satu kapal yang ada di tengah, ini posisinya masih terbakar, namun sudah berhasil kita lokalisir supaya posisinya tetap di tengah sehingga tidak merembet ke kapal-kapal yang lainnya. Hal ini disebabkan kenapa masih terbakar ya karena ada muatan bahan bakar solar yang masih ada di situ sehingga kita masih kesulitan untuk memadamkan. Ya tentunya sampai dengan solar ini selesai ya kita akan memadamkan dan juga upaya untuk pendinginan kapal-kapal yang sudah berhasil dipadamkan, jangan sampai nanti masih ada percikan-percikan, kemudian nanti ada cuaca atau ada angin yang berhembus kencang seperti tadi pagi, kemudian masih menimbulkan api yang bisa menyebar ke tempat lainnya. Akibat kebakaran yang terjadi, kerugian para pemilik kapal mencapai puluhan miliar rupiah. Sementara itu, alur pelabuhan untuk akses keluar masuk kapal saat ini telah dibuka kembali. Dari Tegal, Jawa Tengah, Unibar iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, ribuan penumpang kapal feri masih memadati 7 dermaga di Pelabuhan Merak, Banten. Pihak ASDP menyiapkan 33 kapal Ro-Ro untuk menyeberangkan penumpang dengan tujuan Pulau Sumatera. Beginilah kondisi Pelabuhan Merak, Banten pada Sabtu siang. Ribuan kendaraan masih tampak memadati Pelabuhan Merak untuk menuju ke Pulau Sumatera. Mereka sengaja memilih mudik pada hari ini untuk menghindari kemacetan pada libur Natal dan cuaca buruk yang terjadi pada awal Desember 2024. Jika dibandingkan tahun lalu, jumlah penumpang serta kendaraan pada libur Natal dan Tahun Baru saat ini cenderung menurun. Tercatat kendaraan roda 2 yang telah menyeberang mencapai 941 unit. Sementara itu untuk kendaraan roda 4 mencapai 3.920 unit. Kemudian total seluruh kendaraan yang telah menyeberang ke Pulau Sumatera tercatat ada sebanyak 7.274 unit dan total penumpang mulai dari H-7 hingga H+1 tercatat 342.969 orang. Pemirsa, ribuan wisatawan mulai memadati kawasan Puncak di libur Natal dan Tahun Baru ini. Di jalur wisata Puncak Bogor, Jawa Barat, antrian kendaraan bahkan mengular hingga sepanjang 1 km. Memasuki libur panjang Natal dan Tahun Baru, kawasan wisata Puncak masih menjadi destinasi wisata favorit masyarakat. Hal ini terlihat dari antrian panjang kendaraan mulai terpantau padat oleh kendaraan yang mayoritas plat B asal Jakarta. Meski begitu, jumlah volume kendaraan hari ini mengalami penurunan 20 hingga 30% dibandingkan pekan lalu. Sementara itu untuk mengurai kemacetan, pemberlakuan skema rekayasa lalu lintas dengan menggunakan ganjil genap dan one way atau satu arah diberlakukan secara situasional. Kendaraan yang platnya tidak sesuai akan langsung diminta putar balik kendaraan. Sementara itu pemirsa, pergerakan penumpang di Bandara Soekarno-Hatta pada siang hari ini masih ramai. Pengelola bandara menyebut ada kenaikan jumlah penumpang sebanyak 5% dibandingkan hari biasa pada libur Natal dan Tahun Baru kali ini. Pada hari ini diprediksi pergerakan penumpang mencapai 150.000 yang menggunakan transportasi udara di Bandara Soekarno-Hatta. Pergerakan penumpang juga diikuti pergerakan pesawat, baik yang datang maupun pergi sebanyak 1.045 penerbangan. Adanya kebijakan potongan harga 10% dari pemerintah menjadi pilihan warga untuk berlibur dan mengunjungi kampung halaman menggunakan pesawat. Sementara di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, pemirsa, hari ini keberangkatan penumpang sebanyak 24.439 yang akan berangkat. Ada beberapa tujuan yang masih menjadi lokasi favorit, salah satunya adalah Yogyakarta, Lempuyangan, Surabaya, Purwokerto, dan Semarang.
Sejumlah fasilitas turut ditingkatkan untuk kenyamanan penumpang, mulai dari face recognition untuk mempermudah boarding, penyediaan ruangan ber-AC dan juga eskalator. Dan untuk mengetahui situasi terkini, kita sudah terhubung dengan rekan Henry Aprila di Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Kemudian ada rekan Salam Rahmat di kawasan Simpang Gadok Puncak. Lalu ada rekan Hasnugara di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Serta rekan Iskandar Nasution langsung dari Pelabuhan Merak. Kita akan menuju ke Salam Rahmat di Simpang Gadok Puncak. Selamat sore, Salam. Bagaimana lalu lintas di kawasan Simpang Gadok saat ini? Ya, selamat sore Diandra dan juga pemirsa. Untuk situasi terkini, arus lalu lintas di kawasan Simpang Gadok Bogor, Jawa Barat di momen libur Natal dan juga Tahun Baru ini terpantau ramai lancar di kedua arah. Usai dari pihak Satlantas Polres Bogor ini tadi sudah memberlakukan skema rekayasa lalu lintas dengan menggunakan sistem one way dari arah Puncak menuju ke arah Jakarta yang diberlakukan selama hampir kurang lebih 2 jam. Di mana hingga saat ini juga hingga sore hari ini dapat kami informasikan kepada Anda, Diandra dan juga pemirsa, bahwa untuk volume kendaraan yang melintas dari arah Jakarta menuju ke arah Puncak ini ada lebih 20.000 kendaraan yang mengarah ke arah Puncak, karena Puncak ini masih menjadi destinasi wisata favorit bagi masyarakat yang akan menghabiskan waktu libur panjang Natal dan juga Tahun Baru bersama dengan keluarga atau juga kerabat terdekatnya. Dapat kami informasikan juga bahwa dari Satlantas Polres Bogor sendiri ini juga mengerahkan setidaknya ada sebanyak kurang lebih 120 personil gabungan yang disiagakan begitu untuk memberikan rasa aman dan juga nyaman bagi para wisatawan yang hendak melakukan perjalanan atau melakukan liburan di kawasan wisata Puncak Bogor, Jawa Barat ini. Dan dapat kami informasikan juga bahwa untuk mengurai kemacetan, rencananya penerapan rekayasa lalu lintas dengan menggunakan sistem skema one way dan juga ganjil genap maupun juga kontraflow yang sudah dibuka dari titik kilometer 43 dan juga 44 ini diberlakukan secara situasional jika nantinya titik kemacetan ini sudah sepanjang kurang lebih 3 kilometer atau hingga di pintu keluar gerbang tol Ciawi. Diandra. Baik, terima kasih Salam atas laporan Anda. Berikutnya kami akan ke Henry Aprila. Selamat sore Henry, seperti apa suasana sore ini di Stasiun Pasar Senen? Diandra, kalau terkait dengan keramaian yang terjadi atau situasi yang terjadi ini pada momen libur Natal dan juga Tahun Baru periode 2024-2025 di Stasiun Pasar Senen Jakarta saat ini, pandangan kami di lapangan ini memang bisa dikatakan belum begitu ramai dibandingkan dengan tadi pagi. Karena mengingat jadwal keberangkatan yang dilakukan oleh para penumpang atau para calon penumpang yang hendak melakukan keberangkatan menggunakan moda transportasi kereta api jarak jauh, ini memang melakukan keberangkatan di pagi hari menuju siang hari maupun di sore hari menuju malam hari. Adapun yang dapat kami informasikan dari Humas PT Kereta Api Indonesia, Isvan Hendri Wintoko, yang menyampaikan bahwa kalau untuk data terkait dengan tiket yang disediakan oleh pihak Kereta Api Indonesia ini masih sebanyak 820 penumpang. Kemudian juga untuk tiket yang tersedia yang sudah terjual mencapai 524 tiket yang terjual. Kalau kita dapat gambarkan, Diandra dan juga pemirsa, inilah situasi keramaian yang mulai terjadi di Stasiun Pasar Senen Jakarta. Ini memang untuk keberangkatan hari ini dijadwalkan untuk keberangkatan Malang, kemudian juga Surabaya dan juga Solo yang masih menjadi lokasi favorit. Kemudian juga dapat kami sampaikan, Diandra dan juga pemirsa, sejumlah fasilitas yang juga sudah dilakukan renovasi oleh pihak Kereta Api Indonesia, bahwa seperti halnya di ruang tunggu saat ini memang sudah diberlakukan atau sudah dipasang AC atau pendingin ruangan sehingga para penumpang yang hendak menunggu jadwal keberangkatan ini bisa merasa nyaman dan juga aman, karena juga sejumlah keamanan juga sudah mulai dikerahkan. Kemudian juga Diandra dan juga pemirsa, untuk keberangkatan hari ini di Stasiun Pasar Senen Jakarta, daerah operasional 1 Jakarta, ini untuk keberangkatan hari ini ada sebanyak 24.000 kurang lebih keberangkatan, dan tentunya angka ini masih bersifat tentatif atau dapat berubah. Kemudian untuk kedatangan di Stasiun Pasar Senen Jakarta ini sebanyak 32.000 keberangkatan kurang lebih yang akan para penumpang akan tiba di Stasiun Pasar Senen Jakarta untuk melakukan pergantian tahun 2025 di Jakarta. Kemudian juga Diandra dan juga pemirsa, kami sempat mendapatkan informasi dari Humas bahwa para penumpang tetap berhati-hati dan juga tetap memperhatikan kembali tiket keberangkatan. Diandra.
Baik, terima kasih Henry Aprila atas laporan Anda. Selanjutnya kami akan beralih ke Hasnugara langsung dari Bandara Soekarno-Hatta. Hasnugara, bagaimana suasana saat ini di Bandara Soekarno-Hatta? Ya, terima kasih Diandra dan juga pemirsa. Dapat kami laporkan memang pergerakan penumpang di Bandara Internasional Soekarno-Hatta memang terlihat ramai pada pagi dan juga siang hari tadi. Begitupun menjelang sore. Namun kondisi pergerakan penumpang di belakang saya saat ini sore menjelang petang ini masih terlihat normal. Artinya tidak begitu seramai pada pagi dan siang hari tadi. Dapat kami laporkan di Andra bahwasannya memang pengelola Bandara Soekarno-Hatta mencatat ada prediksi pergerakan penumpang pada hari ini sekitar 150.000 pergerakan orang yang melakukan perjalanannya untuk menikmati momen libur Natal dan Tahun Baru. Begitupun juga dengan pergerakan pesawat sebanyak 1.045 penerbangan di mana penerbangan ini terdiri dari penerbangan domestik maupun internasional. Adapun pergerakan penumpang memang ada terjadinya kenaikan sebesar 5% dibanding kemarin atau hari biasa karena memang sebelumnya para penumpang sudah melakukan perjalanannya untuk meninggalkan Jakarta seperti itu menuju destinasi-destinasi kota-kota besar tujuan yang mereka tuju. Adapun destinasi yang mereka pilih yaitu di antaranya Denpasar, kemudian juga Medan, Surabaya, Makassar, dan juga Balikpapan. Ya, di antara memang kalau kita lihat juga tidak hanya penumpang domestik, di sini juga ramai penumpang tujuan internasional yang memanfaatkan momen libur Nataru ini, di mana memang penerbangan ke internasional didominasi masih menuju Malaysia, Singapura, dan juga Jeddah yang memang menjadi wisata religi tujuan para masyarakat yang melakukan umroh. Seperti itu, Diandra. Baik, terima kasih Hasnugara langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, dan berikutnya kami akan ke Iskandar Nasution langsung dari Pelabuhan Merak. Iskandar, bagaimana suasana terkini di Pelabuhan Merak? Ya, baik Diandra, selamat sore pemirsa. Dapat saya informasikan untuk di Pelabuhan Merak sendiri, kondisi pada sore hari ini terbilang ramai lancar. Untuk dari pantauan kami, para pejalan kaki dan kendaraan roda 4 mendominasi para pengguna jasa yang akan berlayar menuju ke Pelabuhan Bakauheni Lampung. Dapat kami informasikan data dari Posko Merak sendiri tercatat ada sebanyak total kendaraan ada sebanyak 89.337 unit kendaraan, dan untuk jumlah total para penumpang itu tercatat ada sebanyak 377.548 orang. Ya, itu sendiri menghimbau kepada seluruh penumpang jika kejadian cuaca buruk sebaiknya tetap tenang dan mengikuti arahan dari pihak SPT. Hal ini untuk menjaga keselamatan dan kelancaran dalam pelayaran menuju dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera. Demikian, Diandra. Baik, terima kasih Iskandar Nasution langsung dari Pelabuhan Merak, dan juga sebelumnya salam Henry dan juga Hasnugara. Selamat kembali bertugas rekan-rekan. Pemirsa, saat ini kita akan menyaksikan pantauan CCTV NTMC Polri arus lalu lintas di masa liburan Natal dan Tahun Baru dari beberapa titik. Yang pertama di sisi kiri atas Anda, kita akan langsung melihat pemirsa. Di kiri atas Anda ini merupakan pantauan di sekitar kawasan Taman Safari Bogor, Jawa Barat. Nampak saat ini arus lalu lintas ramai lancar, tidak ada penumpukan kendaraan. Sementara itu di sebelah kanan atas ini adalah di kawasan Malioboro, Yogyakarta, nampak cukup ada penumpukan kendaraan
Sementara itu di bawah kiri, pemirsa, ini merupakan kilometer 13.200 di Bekasi Barat juga nampak tidak ada penumpukan kendaraan, arus lalu lintas terpantau ramai lancar. Sementara itu di Jalan Cokroaminoto Denpasar, Bali yang berada di kanan bawah, pemirsa, saat ini nampak ramai tapi tidak terlalu menumpuk kendaraannya. Pemirsa, puluhan awak bus angkutan libur Nataru di Terminal Giwangan, Yogyakarta menjalani tes urin yang digelar Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tes urin ini dilakukan untuk memastikan awak bus bebas dari pengaruh zat terlarang. Puluhan awak bus angkutan libur Natal dan Tahun Baru di Terminal Giwangan, Yogyakarta menjalani tes urin yang digelar Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tes urin melibatkan puluhan personil dari BNNP Daerah Istimewa Yogyakarta. Setiap awak bus yang hendak berangkat dari Terminal Giwangan, Yogyakarta wajib menjalani tes sebagai upaya untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada para penumpang moda transportasi darat, khususnya bagi para pemudik Natal dan Tahun Baru. Kita ingin meyakinkan bahwa para awak pengemudi kendaraan umum yang melayani masyarakat dalam rangka kegiatan Natal dan Tahun Baru ini betul-betul mereka tidak dalam pengaruh narkoba, sehingga jika mereka tidak terpengaruh narkoba, semoga keselamatan masyarakat dalam rangka memperingati Natal dan Tahun Baru ini bisa kita wujudkan bersama. Dalam tes urin ini, petugas memeriksa kandungan zat terlarang. Hasilnya seorang staf PO bus dinyatakan positif. Saat diperiksa, yang bersangkutan mengaku bukan pengemudi dan mendapat obat secara resmi dari resep dokter jiwa. Sementara itu, pihak BNNP Daerah Istimewa Yogyakarta akan terus memantau dan mengawasi awak bus dengan pelaksanaan tes urin tanpa pemberitahuan. Dari Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melapor. Anda kembali di iNews Sore, pemirsa. Kawasan wisata Ancol, Jakarta masih menjadi tujuan wisatawan untuk berlibur. Pada momen libur Natal dan Tahun Baru 2024, jumlah wisatawan di kawasan Taman Impian Jaya Ancol hari ini tembus 32.000 pengunjung. Masih menjadi tempat wisata andalan, Taman Impian Ancol selalu ramai didatangi pengunjung. Pada momen libur Natal dan Tahun Baru kali ini, masyarakat Jakarta dan sekitarnya memilih Ancol untuk menghabiskan waktu liburan. Beragam aktivitas dapat dilakukan di kawasan Ancol, salah satunya di Pantai Lagun. Pengunjung dapat bermain pasir, berenang di tepi pantai, menaiki wahana air, atau hanya sekedar duduk santai menikmati keindahan pantai ini. Pantai Lagun Ancol juga dinilai ramah dan aman bagi anak-anak. Tercatat data per pukul 16.00 waktu Indonesia Barat sebanyak 32.000 pengunjung yang datang ke Taman Impian Jaya Ancol. Dalam liburan aja, karena enak aja, lautnya adem, enak, bikin santai aja. Main ikan, Kak. Oke, Mbak Ika dari mana, Mbak? Dari Purwakarta. Liburan, keluarga, iya, rombongan. Wah, seru banget, Kak. Apalagi bawa anak nih. Main pasir, dia main air, suka banget. Pemirsa, libur panjang Natal dan Tahun Baru, bus wisata Bandros atau Bandung Tour on Bus dipadati wisatawan. Ratusan wisatawan harus bersabar menunggu antrean bus wisata yang menjadi primadona kota Bandung tersebut. Pendaftaran Bandros untuk hari ini tutup. Mungkin kalau ada yang mau naik Bandros, silakan di Braga. Di Braga. Ratusan warga mulai dari anak-anak, remaja hingga lansia memadati areal depan Taman Alun-Alun Kota Bandung hanya untuk menunggu kedatangan bus wisata Bandros atau Bandung Tour on Bus. Selama libur Natal dan Tahun Baru kali ini, bus wisata Bandros kembali menjadi primadona wisatawan untuk menghabiskan masa liburan Natal dan Tahun Baru di Kota Bandung. Sebelumnya belum pernah naik Bandros atau? Belum, sebelumnya cuma lihat aja. Jadi kan penasaran, masa warga lokal nggak naik. Tapi kalau Teteh sendiri sering pakai Bandros? Enggak, ini baru pertama. Baru pertama kali naik Bandros? Baru pertama juga. Nunggunya lama? Dulu waktu masih sekolah di sini belum ada.
Dinas Perhubungan Kota Bandung menyediakan 6 unit armada wisata Bandros, di mana setiap harinya ada sekitar 1.000 wisatawan dari dalam dan luar Kota Bandung yang datang untuk menaiki bus unik ini. Bus dengan kapasitas 25 orang ini beroperasi setiap hari mulai pukul 8 pagi hingga pukul 4 sore. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Vinkran, iNews melaporkan. Pemirsa, tidak hanya di wilayah pegunungan, wisatawan juga menghabiskan libur panjang Natal dan pergantian tahun di Pantai Tanjung Lesung, Pandeglang, Banten. Di objek wisata ini pengunjung dapat menikmati keindahan alam sekaligus mencoba berbagai wahana permainan air. Seperti inilah keseruan yang bisa wisatawan rasakan di objek wisata Tanjung Lesung, Pandeglang, Banten. Di sini pengunjung bisa mencoba beragam permainan air seperti donat boat, jet ski, atau bermain kano. Kawasan Pantai Tanjung Lesung dikenal dengan pantai yang bersih dan jernih dengan ombak yang tenang. Apalagi di kawasan wisata ini sudah dipasang breakwater atau pemecah gelombang laut hingga aman dari terjangan gelombang tinggi. Ini sih. Baru ini. Tapi berenang juga nggak? Ya, berenang. Menurut kalian ini pantai di Tanjung Lesung ini bagus nggak sih? Bagus banget. Jernih bersih ya? Ya. Selain menikmati permainan air yang seru dan memacu adrenalin, wisatawan juga bisa menikmati sunset dan sunrise yang indah. Bagi para wisatawan yang ingin menginap di malam pergantian tahun, pihak Tanjung Lesung juga menyediakan fasilitas kamar penginapan dengan harga terjangkau. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Meski akhir pekan atau beberapa hari menjelang malam pergantian tahun, kawasan wisata Malioboro, Yogyakarta masih dipadati pengunjung. Ribuan wisatawan dari berbagai daerah di Indonesia silih berganti berkunjung ke destinasi wisata belanja dan budaya terbesar Yogyakarta tersebut. Ratusan kendaraan yang didominasi plat luar kota seperti Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, dan luar Jawa mengantri masuk ke kawasan Malioboro sejak Sabtu pagi hingga siang tadi. Meski terpantau padat, kendaraan wisatawan ini masih bisa melaju meski pelan. Selain di ruas jalan menuju Malioboro, kepadatan wisatawan juga terpantau di pedestrian sepanjang Tugu Malioboro hingga kawasan titik 0 km. Di kawasan tersebut, wisatawan menghabiskan waktu dengan bersuah foto hingga bersantai. Di sentra belanja atau oleh-oleh di teras Malioboro juga tak luput dari kunjungan wisatawan. Banyak wisatawan memanfaatkan libur Nataru dengan singgah ke Malioboro, berburu baju batik atau oleh-oleh lainnya. Sementara itu di wilayah Lembang, Jawa Barat, arus lalu lintas mengalami kemacetan. Satlantas Polres Cimahi merekayasa dengan sistem satu arah untuk mengurai kendaraan dari arah Lembang menuju Bandung. Kepadatan kendaraan sudah mulai terjadi dari arah Lembang dan arah Setiabudi Bandung. Salah satu penyebab kemacetan karena banyaknya wisatawan yang akan berwisata serta minimnya lahan parkir di tempat kuliner. Diprediksi kendaraan wisatawan akan terus memadati kawasan objek wisata Lembang hingga libur Natal tahun baru berakhir. Lalu lintas didominasi mulai dari arah Bandung ke arah kota Lembang, sudah mulai ada peningkatan. Untuk antisipasi kami di lapangan, yaitu personil sudah kami gelar di titik-titik rawan kemacetan, terutama di Simpang Betrik, Grand Hotel maupun di Panorama. Bila mana terjadi kemacetan, CB yang akan kita mainkan yaitu CB one way, di mana prioritas penarikan satu arah dari arah yang paling. Untuk mengetahui situasi terkini, kita sudah terhubung dengan rekan Nata Arman di tempat wisata Ancol, Jakarta. Kemudian ada rekan Yuwono Wahyu di kawasan Lembang, Bandung. Lalu rekan Heru Trijoko di kawasan Malioboro, Yogyakarta. Dan Dedi Irwansyah di tempat wisata wahana air di Malang, Jawa Timur. Kita akan ke Nata Arman terlebih dahulu, pemirsa. Selamat sore, Nata. Seperti apa suasana sore ini di kawasan Ancol?
Baik, selamat sore Diandra dan juga pemirsa. Beginilah suasana pada sore hari di Pantai Lagon Ancol yang merupakan salah satu lokasi favorit bagi masyarakat yang ingin berkunjung ke kawasan Ancol, karena di kawasan Pantai Ancol atau Pantai Lagon ini merupakan pantai yang ramah anak, yang tentunya di sini banyak sekali anak-anak kecil yang bermain pasir, kemudian juga bermain air seperti itu dengan rasa aman tentunya yang diberikan oleh Pantai Ancol. Karena dapat Anda saksikan juga bahwa di depan ini sekitar 4 meter ini sudah ada pembatas jarak. Jadi untuk anak kecil maksimal itu hanya bisa di belakang dari jarak atau bola-bola yang ada di sana. Karena tentunya untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian juga dapat kami sampaikan bahwa untuk keramaian ini terjadi pada siang hari sampai dengan pukul 4 sore karena mengincar momen-momen untuk menikmati bersantai bersama dengan keluarga, menikmati santapan di pinggir pantai seperti itu. Kemudian untuk data yang kami peroleh per hari ini tercatat lebih dari 32.000 pengunjung pada hari ini yang berarti kawasan Pantai Ancol, dan ini pun akan terus bertambah seiring berjalan waktu karena tadi sempat juga ada beberapa kendaraan juga yang baru masuk. Kemudian juga ada bis-bis yang membawa rombongan seperti itu untuk menikmati suasana libur Nataru tahun 2024 ini. Kemudian untuk harga tiket sendiri di momen libur Nataru dibanderol dengan harga Rp35.000. Kemudian untuk jam operasional sendiri ini beroperasi pada pukul 6 pagi sampai dengan pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian dibawa juga pada seluruh masyarakat yang ingin berwisata di Pantai Ancol, tentunya diharapkan memperhatikan barang bawaan Anda dan juga memperhatikan anak-anak Anda yang bermain di kawasan ini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena tentunya semakin ramai, semakin juga pengawasan orang tua ini harus ditingkatkan guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Saya kembalikan pada Anda di studio, Diandra. Baik, terima kasih Nata atas laporan Anda. Berikutnya saya akan ke Yuwono Wahyu di kawasan Lembang, Bandung. Yuwono, bagaimana suasana terkini di kawasan Lembang? Dan pemirsa, hari ini saya berada di Simpang Grand Hotel Lembang, di mana di sini jadi titik temu kemacetan antara dari Bandung maupun ke Lembang. Sejak siang tadi pukul 13, polisi sudah melakukan berkali-kali one way untuk menguras kendaraan. Justru kendaraan yang mengalami kepadatan ada dari Lembang. Polisi melakukan rekayasa dari arah Lembang menuju ke Bandung. Hal ini efektif untuk mengurangi kepadatan yang di Lembang. Namun begitu masuk pukul 17, kendaraan dari arah Bandung terus memadati Lembang. Polisi pun melakukan beberapa one way lagi. Kepadatan ini dipastikan akan terjadi hingga besok atau hari Senin. Namun cuaca yang selalu berubah-ubah diharapkan kepada wisatawan untuk berhati-hati, terlebih cuaca hujan dan angin sering turun di Lembang. Lembang masih menjadi destinasi wisata bagi wisatawan yang datang dari Jabodetabek, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Begitu, Diandra. Baik, terima kasih Yuwono langsung dari kawasan Lembang. Selanjutnya kami akan ke Denny Irwansyah dari tempat wisata wahana air di Malang, Jawa Timur. Denny, bagaimana suasana terkini di sana? Baik, selamat sore Diandra dan pemirsa. Saat ini saya sedang berada di Hawaii Water Park. Dan di sini adalah wahana wisata buatan yang ternyata di saat libur Nataru kali ini menjadi jujukan wisatawan karena cuaca yang tidak menentu dengan curah hujan yang tinggi membuat mereka khawatir dengan keamanan, membuat banyak wisatawan yang datang ke memilih ke wahana wisata buatan yang dinilai lebih aman, demikian. Kemudian jam buka yang mulai jam 7 pagi hingga jam 5 sore ini membuat pengunjung sudah memenuhi wahana wisata ini sejak pukul 10. Pada pukul 10 sudah 1.000 orang yang sudah memenuhi wahana wisata ini. Seperti ombak dan tsunami masih menjadi wahana wisata yang paling diminati oleh para pengunjung. Demikian, Diandra. Baik, terima kasih Denny langsung dari Malang, Jawa Timur. Selanjutnya kami akan ke Heru Trijoko di kawasan Malioboro, Yogyakarta. Heru, bagaimana suasana terkini di Malioboro? Ya, selamat sore menjelang petang rekan Diandra dan pemirsa. Saat ini cuaca di kawasan Malioboro, Yogyakarta terpantau hujan cukup deras. Namun demikian tidak menyurutkan antusiasme wisatawan untuk berkunjung di ikon wisata ternama di kota Yogyakarta ini.
Kepadatan arus lalu lintas masih terpantau sejak arah dari Abu Bakar Ali, Malioboro hingga kawasan titik 0 km. Sementara wisatawan yang kehujanan berteduh di sepanjang pedestrian, namun ada juga yang nekat hujan-hujanan atau ada yang memakai jas hujan demi untuk menikmati suasana Malioboro yang memang dianggap ikonik di kota Yogyakarta. Dan tadi sore pihak tim gabungan dari Satpol PP, Dinas Perhubungan maupun aparat TNI Polri juga melakukan serangkaian razia penegakan perda, di mana sasarannya adalah pengamen parkir sembarangan dan juga PKL yang mangkal di tempat-tempat terlarang. Dan diprediksi puncak arus wisatawan di Malioboro, Yogyakarta akan terjadi pada malam pergantian tahun nanti, dengan rata-rata pengunjung wisatawan mencapai lebih dari 100.000 orang per malamnya. Demikian Diandra dari Yogyakarta melaporkan. Baik, terima kasih Heru langsung dari Malioboro, dan juga sebelumnya ada Nata, Yuwono, dan juga Denny. Selamat kembali bertugas rekan-rekan. Pemirsa, apa antisipasi yang dilakukan oleh petugas kepolisian untuk mengurai kemacetan yang terjadi pada libur Nataru? Kita akan bergabung langsung dengan Dirgakum Korlantas Polri, Brigjen Pol Raden Slamet. Selamat sore, Pak Slamet. Sejauh ini, Baik, Bapak. Sejauh ini bagaimana, Pak, pantauan lalu lintas libur Natal dan Tahun Baru? Ya, dapat kami sampaikan bahwa untuk libur Nataru tahun ini itu polanya ternyata berbeda. Polanya ternyata berbeda dengan tahun lalu. Jadi ada beberapa kali gelombang-gelombang untuk mudik maupun untuk berwisata. Seperti hari ini tanggal 28 itu arus wisatawan yang ke arah Bandung, kemudian ke arah Puncak, itu cukup tinggi. Demikian juga dengan di daerah-daerah, sehingga tadi pagi kami sudah mengadakan kontraflow ke arah Puncak ke atas. Dan sedangkan tadi jam 2 sore sampai dengan hari ini, sampai sekarang itu kita masih pantau untuk arus one way dari Puncak menuju ke Jakarta. Demikian juga dengan di penyeberangan, sehingga pola-pola itu kita tetap pantau dengan perbanyak patroli di jalur-jalur alternatif, juga kami patroli sehingga masyarakat bisa berwisata dengan aman dan lancar. Itu saat ini yang kami sampaikan. Baik, Pak Slamet, sementara itu untuk prediksi titik-titik kemacetan utama dan juga antisipasi untuk mengatasinya ini seperti apa, Pak? Ya, jadi kami monitor di comment center kami di kilometer 29, itu dari hasil penghitungan, tadi pagi di penghitungan memang terjadi peningkatan volume kendaraan yang menuju arah Jawa dan arah Bandung. Itu hampir mencapai 6.000 lebih kendaraan. Dan demikian juga dengan yang ke arah Puncak. Oleh karena itu, kita dari penghitungan traffic counting yang kita monitor di comment center, itu kita sudah memerintahkan kepada seluruh petugas yang ada di pos pengamanan, pos pelayanan, dan yang mobile untuk mengadakan pengamanan. Dan alhamdulillah hari ini kecelakaan juga cukup menurun. Kita tinggal konsentrasi di pelaksanaan arus balik dari wisata di Jawa Barat maupun Jawa Puncak, dan tentunya dari arah Ciater untuk yang di wilayah Jawa Barat. Demikian juga yang di daerah istimewa Yogyakarta dan di Bali. Demikian, Pak. Baik, Pak Slamet, kemudian untuk kesiapan dari rest area sendiri di jalur tol, ini apa yang dilakukan untuk mengurangi antrean kendaraan? Kan biasanya ini yang membuat adanya penumpukan itu di rest area. Dari kepolisian sendiri ini langkahnya seperti apa, Pak? Ya, itu di comment center kami itu sudah tergabung satu aplikasi namanya RAMS, Rest Area Management System. Di situ sudah terdeteksi jumlah kapasitas parkir di masing-masing rest area sepanjang jalan tol yang ada. Sehingga apabila kapasitasnya itu sudah mencapai 95%, maka dari petugas kami yang di comment center
itu akan memerintahkan kepada petugas yang ada di lapangan, di rest area untuk mengalihkan kepada rest area berikutnya. Dan saya rasa untuk masyarakat yang akan beristirahat itu selain di rest area di sepanjang jalan tol, kita juga dari Polri sudah menggelar 2.500 pos pengamanan dan pos pelayanan yang siap menerima masyarakat untuk beristirahat di pos PAM dan pos yang tersebut. Baik, kemudian Pak Slamet, berdasarkan pengalaman dari liburan Natal dan Tahun Baru pada tahun lalu begitu, apa saja sih Pak tantangan utamanya, kemudian evaluasi dari tahun lalu ini seperti apa? Ya, itu tentu tantangannya karena tujuan kami untuk mengadakan pengamanan operasi lilin ini adalah tujuannya adalah bagaimana kita mengurangi terjadinya kecelakaan lalu lintas. Kemudian mengurangi kemacetan atau kepadatan arus lalu lintas. Itu tantangannya adalah kita terkait dengan budaya atau kebiasaan dari masyarakat yang mudik itu terlalu memaksakan diri dan tidak mengecek dulu kendaraannya. Mengecek kendaraannya sehingga terjadi permasalahan-permasalahan di jalan. Itu yang terus kita lakukan sosialisasi, penerangan, dan lain sebagainya. Kita jaga, kita lakukan patroli panduan kecepatan untuk menghindari terjadinya kecelakaan lalu lintas dari masyarakat tersebut. Baik, terima kasih banyak Pak Slamet atas kesediaannya sudah bergabung bersama iNews sore hari ini, dan tentunya kita mengapresiasi upaya dari petugas kepolisian dan dari jajaran Polri untuk mengamankan libur Natal dan Tahun Baru tahun ini. Terima kasih Bapak, salam sehat selalu. Terima kasih, sama-sama, salam sehat selalu. Pemirsa, Anda masih menyaksikan iNews Sore bersama saya Diandra Mukni. Memasuki akhir pekan dan libur Nataru, kondisi lalu lintas tol Jakarta Cikampek pada Sabtu sore ini terpantau ramai lancar. Ruas tol Jakarta Cikampek KM19 terpantau ramai lancar untuk arah Jakarta maupun sebaliknya. Ruas tol Japek mayoritas ramai oleh kendaraan pribadi hingga bus antar kota jelang pergantian malam Tahun Baru 2024. Kendaraan dari arah Jakarta menuju Bandung atau Trans Jawa diprediksi akan terus meningkat hingga akhir tahun. Terpantau sistem kontraflow belum diterapkan, kendati dimulai pada hari ini untuk mengurai kepadatan di sepanjang ruas tol Jakarta Cikampek. Pada Jumat kemarin sebanyak 3.800 kendaraan meninggalkan Jakarta menuju tol Cikampek. Sementara di kawasan wisata Ubud di Kabupaten Gianyar, Bali dipadati ribuan wisatawan Sabtu sore. Kawasan Catuspata Ubud yang meliputi Puri Ubud dan Pasar Ubud ramai dikunjungi wisatawan dan menyebabkan arus lalu lintas mengalami kepadatan. Terdapat beberapa ruas jalan yang terjadi kepadatan di kawasan Ubud, yakni di Simpang Banjarkalah, Simpang Pengosekan, Simpang Andong, serta Simpang Catuspata Ubud. Belasan personel kepolisian dan dinas perhubungan disiagakan untuk melakukan pengamanan dan pengaturan arus lalu lintas di kawasan Ubud untuk mencegah terjadinya kemacetan. Dan pemirsa, kita akan langsung memantau lalu lintas di kilometer 19 tol Cikampek Jakarta bersama Syahreza Zanski dan juga Catur Kusumaningrat di Ubud, Bali. Kita akan ke Syahreza terlebih dahulu. Bagaimana lalu lintas di kilometer 19? Apakah masih padat, Syahreza? Ya, baik Diandra dan juga pemirsa, selamat sore. Untuk situasi arus lalu lintas di tol Jakarta Cikampek hingga saat ini, khususnya di rest area kilometer 19 terpantau ramai lancar, di mana pada sore kali ini kami melihat didominasi oleh kendaraan pribadi ataupun bis antar kota antar provinsi hingga berbagai truk bermuatan besar tentunya. Dan memang dan pantauan kami juga hingga saat ini belum ada antrian yang begitu mengular, baik itu kendaraan yang mengarah ke ataupun masuk ke rest area kilometer 19 pada kali ini, sehingga
kondisinya begitu ramai lancar dan diprediksi hingga saat ini kami belum melihat adanya kepadatan di berbagai kilometer lainnya tentunya. Namun bisa dipastikan di kilometer 19 ini terpantau ramai lancar. Diandra dan juga pemirsa, perlu diketahui bahwasanya hingga saat ini kami masih belum menerima informasi seberapa banyak kendaraan yang meninggalkan kawasan Jakarta menuju ke tol Cikampek begitu, mengingat pada hari kemarin ada sebanyak 3.800 kendaraan yang melaju ke arah Cikampek keluar dari arah Jakarta, namun hingga saat ini diprediksi angkanya semakin menurun khususnya untuk mendekati pergantian malam tahun baru 2024-2025. Dan untuk diketahui juga Diandra dan juga pemirsa bahwasanya sebanyak ribuan kendaraan ini melaju ke berbagai ruas tol lain seperti tol Cipali ataupun ke arah Bandung tentunya. Dan memang informasi yang kami terima berdasarkan kalkulasi dari hari-hari sebelumnya sebanyak 20 hingga 25 ribu kendaraan ini menuju ke Bandung per hari setelah ataupun saat Natal dan Tahun Baru. Lalu sekitar 25 ribu hingga 30 ribu kendaraan juga menuju ke tol Cipali dan juga Trans Jawa per harinya saat Nataru. Dan memang hingga saat ini untuk mengurai adanya kepadatan, hingga saat ini kami belum lihat adanya diterapkan rekayasa lalin seperti kontraflow yang memang kendati diberlakukan pada hari ini 28 Desember hingga 1 Januari. Namun berdasarkan informasi yang kami terima, kontraflow memang sejatinya dimulai pada pukul 6 pagi hingga 12 siang untuk menanggapi adanya kepadatan di ruas tol Jakarta Cikampek. Dan Diandra dan juga pemirsa, kami ingin memberi informasi sedikit mengenai diskon tarif tol. Memang tersedia sebesar 10% dan ini berlaku pada 28 Desember hingga 29 Desember 2024. Ini 10% dan diharapkan masyarakat bisa menyiapkan saldo e-tol mereka untuk pergi. Untuk diskon tarif tol sendiri ini berlaku dari gerbang tol Kali Kangkung dan juga gerbang tol Cikampek Utama yang untuk tol Trans Jawa begitu. Dan hingga saat ini untuk situasi arus lalu lintas di kilometer 19 masih terpantau ramai lancar. Kembali ke Anda, Diandra. Baik, terima kasih Syahreza atas laporan Anda langsung dari tol Jakarta Cikampek. Kemudian kami akan beralih ke Catur Kusumaningrat di Ubud, Bali. Catur, selamat sore. Bagaimana pantauan jumlah wisatawan di Ubud? Apakah semakin meningkat? Baik, Diandra dan juga pemirsa, saat ini saya berada di Jalan Raya Ubud, tepatnya di depan Pasar Seni Ubud. Pantauan menjelang malam hari ini, arus lalu lintas di kawasan Jalan Raya Ubud terpantau ramai lancar. Di mana saat ini di kawasan Ubud tengah diguyur hujan, di mana sejak Sabtu siang hujan cukup deras mengguyur wilayah ini. Di mana belasan personil petugas gabungan dari kepolisian dan juga dinas perhubungan disiagakan di sepanjang ruas Jalan Raya Ubud untuk mengatasi kemacetan. Dari informasi yang kami himpun di lapangan, puncak kedatangan wisatawan untuk berkunjung ke objek wisata Ubud diperkirakan akan terjadi pada malam pergantian tahun baru, yakni 31 Desember 2024 mendatang. Demikian. Baik, terima kasih Catur atas laporan Anda langsung dari Ubud, Bali. Dan sebelumnya ada Syahreza Zanski dari tol Jakarta Cikampek. Selamat kembali bertugas rekan-rekan. Pemirsa, beralih ke informasi lainnya, puncak perayaan Natal Nasional 2024 di Indonesia Arena, Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta telah dilakukan. Belasan ribu jemaat hadir perayaan tersebut. Komisi Liturgi Keuskupan Agung Jakarta. Acara ini akan dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto. Perayaan Natal Nasional 2024 mengangkat tema "Marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem". Acara dimulai pada pukul 17 waktu Indonesia Barat, sementara Presiden Prabowo akan hadir pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Pengamanan di sekitar Indonesia Arena GBK diperketat agar perayaan Natal Nasional 2024 berlangsung hikmat dan kondusif.
Kembali di Ayu Sore kali ini bersama saya Brema Ratenaya, pemirsa. Gunung Lewotobi laki-laki kembali meletus tinggi kolom abu 1.500 meter dari mulut kawah, disertai dengan hujan abu vulkanik dan gemuruh. Warga diminta waspada. Erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Nusa Tenggara Timur kembali terjadi pada tanggal 28 Desember 2024 pukul 13.47 waktu Indonesia Tengah. Erupsi terjadi dengan ketinggian kolom abu teramati kurang lebih 1.500 meter di atas puncak atau 3.084 meter di atas permukaan laut. Kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah utara dan timur laut. Erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 7,4 mm dan durasi kurang lebih 14 menit 43 detik. Ke arah kita mau. Erupsi. Saat ini Gunung Lewotobi laki-laki berada pada status level 3 siaga. Dengan rekomendasi masyarakat di sekitar Gunung Lewotobi laki-laki dan pengunjung atau wisatawan tidak melakukan aktivitas apapun dalam radius 5 km dari pusat erupsi Gunung Lewotobi laki-laki dan sektoral barat daya timur laut sejauh 6 km. Masyarakat di sekitar Gunung Lewotobi laki-laki diharap mewaspadai potensi banjir lahar hujan pada sungai-sungai yang berhulu di puncak Gunung Lewotobi laki-laki jika terjadi hujan dengan intensitas tinggi, terutama daerah Duli Pali, Padang Pasir, Nobo, Klatanlo, Hoking Jaya, Boru, dan Nawakote. Warga yang berada di kaki gunung pun diminta selalu waspada akan terjadinya erupsi yang disertai gemuruh dan hujan abu vulkanik. Dari Flores Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Informasi lain pemirsa, kericuhan terjadi saat mahasiswa menggelar unjuk rasa menolak kebijakan PPN 12% di kawasan Patung Kuda Jakarta kemarin. Mahasiswa dan polisi sempat terlibat saling dorong. Mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia terlibat kericuhan dengan polisi saat unjuk rasa tolak pajak pertambahan nilai naik 12% di kawasan Patung Kuda Monas, Jakarta Pusat pada Jumat malam. Mahasiswa dan polisi terlibat saling dorong. Kericuhan berawal saat mahasiswa enggan membubarkan diri hingga batas waktu penyampaian pendapat pada Sabtu malam. Polisi akhirnya mengerahkan meriam air untuk membubarkan mahasiswa hingga ke Jalan Medan Merdeka Selatan. Dalam aksi ini, satu polisi dilaporkan terluka. Namun polisi juga menyatakan tak ada demonstran yang ditangkap atas aksi ini. Dari Jakarta, Ismalia, iNews melaporkan. Sementara itu, Presiden ke-7 RI Joko Widodo menanggapi polemik kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN 12%. Ia mengatakan mendukung keputusan tersebut lantaran merupakan amanat undang-undang yang harus dijalankan oleh pemerintah. Mengenai PPN, Pak, polemik pro kontra terkait PPN 12% kan? Ya, saya kira kita mendukung keputusan pemerintah. Saya kira keputusan pemerintah pasti ada pertimbangan-pertimbangan. Dan itu kan juga amanat undang-undang yang harus dijalankan oleh pemerintah. Pak, soal pengajuan yang pada periode jenengan itu gimana sih Pak prosesnya bisa kenaikan PPN 12% naik 12% itu? Ya ini kan sudah diputuskan dalam harmonisasi peraturan perpajakan. Sudah diputuskan oleh DPR. Kalau sudah diputuskan oleh DPR, ya pemerintah memang harus menjalankan. Tetapi sekali lagi saya kira pemerintah sudah berhitung dan melalui pertimbangan yang matang. Pak, dan kekhawatiran masyarakat dampak PPN 12% ini Pak, yang kan yang menjadi pro kontranya kan? Nah itu mestinya pemerintah kan sudah
berhitung, sudah melakukan kalkulasi dan pertimbangan-pertimbangan. Ya. Ada yang berpendapat kalau seharusnya pajak penghasilan saja gitu Pak. Mungkin itu gimana Pak? Di iNews Sore pemirsa, dan untuk referensi Anda akan melakukan perjalanan di libur Natal dan Tahun Baru, kita kembali melihat pantauan CCTV NTMC Polri dari beberapa titik berikut ini. Lokasi di sisi kiri atas Anda pemirsa, ini adalah situasi di sekitar kawasan Pospol Cisarua, Jawa Barat, di mana kondisi masih terpantau ramai lancar di kedua arahnya. Kemudian di lokasi berikutnya, di kanan atas, ini adalah dari Dago, Bandung, Jawa Barat, di mana kondisi terpantau lancar di kedua arahnya pemirsa. Sementara itu kita beralih ke kiri bawah. Ini adalah situasi terkini di Pospol Lantas Ledeng, Bandung, Jawa Barat, di mana suasananya terpantau cukup padat. Namun kendaraan masih bisa berjalan ataupun melaju sekitar 20 km per jam, baik di arah satu maupun sebaliknya. Sementara kita beralih ke lokasi terakhir di Simpang Kentungan Kaliurang, Yogyakarta, di kanan bawah Anda pemirsa, di mana situasi di perempatan tempat titik pantauan terpantau masih lancar. Ke informasi lain pemirsa, jaksa mengajukan banding atas vonis suami Sandra Dewi, Harvey Muiz. Jaksa menganggap putusan itu terlalu ringan. Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harli Siregar mengatakan pihaknya mengajukan banding atas putusan terdakwa Harvey Muiz yang divonis 6,5 tahun penjara. Jaksa juga mengajukan banding atas putusan terdakwa Suwito Gunawan, Robert Indiarto, Reza Andriansyah, dan Suparta. Kelimanya merupakan terdakwa kasus korupsi tata niaga pertambangan timah. Alasan jaksa mengajukan banding karena vonis yang dijatuhkan kepada 5 terdakwa itu terlalu ringan. Jaksa menilai ada ketimpangan hukum dalam vonis tersebut. Bahwa ada range yang terlalu jauh antara tuntutan dengan putusan. Yang kedua, bahwa tentu jaksa penuntut umum mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat yang masih belum dipertimbangkan secara utuh oleh pengadilan. Sementara itu, pernyataan Presiden menyebut koruptor bisa saja dimaafkan selama bisa mengembalikan hasil korupsinya ke negara disoroti masyarakat. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menilai wacana tersebut bertentangan dengan aturan yang ada. Dan itu jelas di dalam pasal 35 dan penjelasannya itu hanya untuk tindak pidana ekonomi tertentu. Korupsi tidak masuk di situ. Oleh sebab itu, menyongsong tahun baru nih, mari ke depannya jangan suka cari-cari pasal untuk pembenaran, itu bahaya. Nanti setiap ucapan Presiden ditarikan dalil untuk membenarkan, itu tidak bagus. Namun, Habibur Rahman menyebut Mahfud MD orang yang gagal dan tidak perlu didengar. Mengingat Mahfud sendirilah yang pernah mengakui kegagalannya dalam penegakan hukum selama menjadi Menko Polhukam. Juga menilai dia gagal ya 5 tahun sebagai Menko Polhukam dengan memberi skor 5 dalam penegakan hukum. Apa yang mau dinilai dari Mahfud MD gitu kan? Nah, jadi ya teman-teman ya, itu aja. Saya malas, capek kita berdebat ya. Habibur Rahman melanjutkan tidak mungkin Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan sesuatu yang bertentangan dengan undang-undang. Selebgram sekaligus YouTuber Jero Pauline ikut merespon dengan menghitung jumlah korupsi dan lama hukuman yang diterima oleh Harvey Muiz. Vonis hukuman terpidana kasus korupsi timah Harvey Muiz mengundang reaksi di masyarakat. Bagaimana tidak, Majelis Hakim hanya memvonis Harvey dengan hukuman 6,5 tahun penjara, denda 1 miliar rupiah, dan uang pengganti senilai 210 miliar rupiah. Padahal, kerugian negara yang ditimbulkan akibat korupsi tersebut diduga mencapai 300 triliun rupiah.
Seorang selebgram yang juga YouTuber, Jerome Pauline, ikut merespon dengan membuat sebuah video hitung-hitungan berupa nilai uang dengan lamanya hukuman. Dalam unggahan di Instagram pribadinya, Jerome mencoba menghitung uang sebanyak 1 triliun rupiah. Jika dipenjara selama 6 tahun, maka bisa mendapat 20 juta rupiah per jamnya. Jadi kalau misalnya mendapat 1 triliun selama 6 tahun tapi harus dipenjara, per jamnya kali penjara dapat 20 juta rupiah, guys. Menurut kalian berarti atau enggak? Video ini diduga sebagai sindiran atas vonis yang baru saja diterima suami artis Sandra Dewi, Harvey Muiz. Kembali di Anyus Sore pemirsa, sebanyak 7 oknum polisi Polrestabes Medan ditempatkan di tempat khusus atau patsus buntut dari tewasnya seorang terduga pelaku pengancaman dengan kekerasan. Ketujuhnya kini berstatus terduga pelanggar dan terancam dijatuhi sanksi. Kapolrestabes Medan Kombes Gideon Arif Setiawan melayat ke rumah korban penganiayaan yang diduga dilakukan oleh 7 oknum polisi. Ketujuh oknum polisi ini telah menjalani pemeriksaan dan kini berstatus sebagai terduga pelanggar. Para oknum polisi ini ditempatkan di tempat khusus atau patsus karena diduga terlibat dalam penganiayaan terhadap seorang terduga pelaku pengancaman dengan kekerasan. Jika nantinya terbukti melakukan pelanggaran, ketujuh oknum polisi Polrestabes Medan terancam akan dijatuhi sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ada 7 personil. 7 personil yang kami lakukan pendalaman pemeriksaan secara internal. Lalu terhadap 7 orang personil tersebut kita lakukan penempatan khusus atau patsus. Patsus adalah satu proses yang cukup extraordinary yang dilakukan dalam tahap penyidikan atau pemeriksaan internal. Kami bisa menyimpulkan bahwa ada indikasi kuat memang terjadi kekerasan yang dilakukan oleh personil Satreskrim Polrestabes Medan terhadap almarhum BS, sehingga mengakibatkan meninggal dunianya di rumah sakit. Jadi tidak pada saat itu juga, tapi meninggal dunia di rumah sakit. Dari mana tahu aku lakiku, mau diantar kemana lakiku ini, nggak tahu aku. Kalau nggak datang aku kemari, nggak tahu aku. Sebelumnya, korban ditangkap polisi bersama 2 orang lainnya atas dugaan tindak pengancaman dan kekerasan. Usai ditempatkan di sel sementara, korban yang baru 2 hari ditahan di Polrestabes Medan meninggal dunia dengan kondisi lebam di wajah dan dada di Rumah Sakit Bayangkara Medan. Pihak Polrestabes Medan tak menampik korban tewas karena adanya tindak kekerasan saat penangkapan. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Kita ke kawasan Ubud di Kabupaten Gianyar, Bali pemirsa yang juga dipadati ribuan wisatawan. Objek Puri Ubud dan Pasar Ubud ramai dikunjungi warga. Terdapat sejumlah ruas jalan yang terjadi kepadatan di kawasan Ubud, yakni Simpang Banjarkalah, Simpang Pengosekan, Simpang Andong, serta Simpang Catus Pata Ubud. Belasan personil kepolisian dan dinas perhubungan disiagakan untuk melakukan pengamanan dan pengaturan lalu lintas di kawasan Ubud untuk mencegah terjadinya kemacetan. Berkunjung ke negeri kebab Turki tentunya sangat menyenangkan karena kaya akan budaya dan sejarah. Namun apabila Anda rindu dengan masakan Indonesia yang penuh cita rasa dan rempah, sebuah restoran Indonesia di Taksim, Istanbul bisa jadi pilihan. Dan pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNews Sore hari ini. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Dan jangan lupa saksikan iNewsroom sesaat lagi bersama rekan saya, Diandra Mukni. Saya Bremana Atenaya, terima kasih, selamat sore, sampai jumpa. Pemirsa, apabila Anda berkunjung ke Turki, biasanya makanan yang ada di sini terasa lebih hambar bagi lidah orang Indonesia. Kalau Anda sedang liburan atau sedang menempuh pendidikan, Anda bisa mencoba restoran Indonesia yang ada di Jalan Istiqlal, Taksim, Istanbul.
Taksim Istanbul adalah salah satu pusat destinasi turis di Turki. Bagi sebagian orang, masakan Turki cenderung hambar bagi lidah Indonesia. Nah, jika Anda rindu dengan cita rasa masakan Indonesia, Anda bisa datang ke restoran Urip Indonesian Food. Berawal merantau ke Turki menjadi pekerja di spa, tetapi saat pandemi COVID-19, Urip, WNI asal Bali ini mencari peluang dengan membuka jasa delivery order untuk masakan Indonesia. Hingga akhirnya memiliki restoran dengan namanya sendiri. Yang menjadikannya sukses adalah rahasia bumbu di restorannya. Kalau bahannya punya aku sih semuanya 100% dari Indo, cuman cabai aja yang cabai kita ambil bibitnya di Indo, nanamnya di sini. Oke. Ada beberapa lain. yang di ini nggak, yang diimpor dari Indonesia langsung, diekspor Indonesia langsung? Ada, apa banyak tuh? kayak lengkuas, cabai juga ada, lengkuas, kencur, itu cuma bumbu-bumbu juga dari Indonesia semua aku, kayak serai juga gitu. Biasanya yang datang ke sini dari mana aja sih? Yang datang ke sini banyak juga sih yang kayak artis-artis juga ada yang datang, terus kebanyakan umroh juga ada, terus Umroh ya? Umroh, terus yang banyak juga kayak karyawan kapal pesiar gitu. Penasaran dengan cita rasanya, saya langsung memesan salah satu menu yang menjadi andalan di restoran ini.